Tania. Nama saya Akrak. Nama saya Sandra. Nama saya Nora. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana pinjaman. Bank mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit, serta memberikan jasa keuangan lainnya. Lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali. Fungsinya menerima simpanan masyarakat, menyalurkan pinjaman kredit untuk usaha atau konsumsi, menyediakan lapangan pembayaran, menjaga dan mengatur peredaran uang. Fungsi lembaga non-bank, lembaga yang juga bergerak di bidang keuangan, tapi tidak menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan seperti bank. Fungsinya memberi pembiayaan atau kredit tertentu, memberi perlindungan risiko, menyalurkan dana melalui pasar modal atau investasi, memberikan pinjaman dengan bentuk tertentu. Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, Bank Syariah Indonesia. Contoh bukan bank: Pegadaian, Koperasi Simpan Pinjam, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Lesi, Sewa Guna Usaha, Pasar Modal. Manfaat bank adalah sebagai tempat menyimpan uang agar lebih terjamin dan aman, mempermudah transaksi, bisa transfer, bayar tagihan dan tarik tunai, mendapat bunga atau tabungan, ada keuntungan dari saldo atau deposito, mendapat pinjaman bisa untuk modal usaha, rumah, kendaraan, dan lain-lain, serta dapat mendukung perekonomian. Dan resikonya pada bank adalah kebangkrutan bank, bunga pinjaman tinggi, resiko kehilangan data, atau kejahatan digital seperti scamming, phishing, atau peretasan. Di Indonesia sejak zaman kolonial. 1. Masa ROC dan Hindia Belanda 1746. ROC mendirikan The Bank van Leeuwen di Batavia, memberikan pinjaman dengan bunga. 1828 didirikan The Javasche Bank atau DJB di Batavia, sekarang Jakarta. Tugas: mengedarkan uang kertas, mengaturkan peredaran uang, menjadi cikal bakal bank sentral di Indonesia. Selain itu, bank-bank Belanda bermunculan. Nederland Handelsmaatschap atau MHM, cikal bakal Bank Mandiri. Dexconto Bank 1857, Postparbank 1897. Tabungan rakyat kini menjadi bagian dari Bank Tabungan Negara. 2. Masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Bank-bank Belanda ditutup atau diambil alih. Jepang mendirikan Nanko Keihatsu Ginko, Bank Pembangunan Selatan. Mata uang gulden diganti dengan uang pendudukan Jepang yang nilainya jatuh. 3. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1950. 1946 pemerintah RI mendirikan Bank Negara Indonesia, awalnya bernama Bank Negara Indonesia 1946. 1946 uang ori atau uang Republik Indonesia diterbitkan. BNI berperan besar dalam distribusi. 1951 pemerintah mengambil alih Javasche Bank. Kemudian pada 1953 resmi menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral. 4. Orde Lama 1950 sampai 1965. Banyak bank nasional didirikan. Contohnya Bank Rakyat Indonesia, awalnya dari Lembaga Simpan Pinjam Rakyat. 1895 diaktifkan kembali Bank Industri Negara untuk pembiayaan industri. Jadi nasionalisasi bank asing setelah 1957. Bank-bank Belanda diambil alih dan menjadi Bank Nasional Indonesia. 5. Orde Baru 1966 sampai 1998. Pemerintah melakukan restrukturisasi perbankan. Muncul bank pemerintah besar seperti Bank Mandiri 1998, hasil merger 4 bank pemerintah, BDN, BBD, Bank Eksim, Apindo. Era ini ditandai dengan pertumbuhan bank swasta dan kredit besar-besaran.
6. Reformasi dan era modern 1998 sampai sekarang. Setelah krisis moneter 1998, banyak bank bangkrut, perbankan direstrukturisasi lagi. Banyak Kesimpulan secara bank. Bank pada awalnya lahir dari kegiatan masyarakat yang menitipkan dan meminjamkan uang untuk menjaga keamanan serta mempermudah transaksi. Seiring berkembangnya fungsi bank makin luas, menghimpau dana, menyalurkan pinjaman, hingga menyediakan berbagai layanan keuangan modern. Jadi, bank berkembang dari lembaga penyimpanan uang sederhana menjadi lembaga keuangan penting yang mendukung perekonomian masyarakat dan negara.